Pemirsa, jika warga Jakarta tak asing dengan nama Masjid Istiqlal, maka warga Kota Bekasi tentu akrab dengan nama Masjid Agung Al-Barkah. Masjid ini terletak di jantung Kota Bekasi, tepatnya di sisi barat alun-alun Kota Bekasi. Masjid Agung Al-Barkah sekarang salah satu yang tertua sekaligus terluas seantero Kota Patriot. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait Masjid Agung Al-Barkah ini akan dilaporkan rekan Yolanda Putri Dewanti, wartawan Warta Kota yang telah terhubung bersama kita. Rekan Yolanda Putri Dewanti, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, rekan. Ya, baik, selamat siang Tribunars. Memang salah satu masjid yang menarik perhatian masyarakat, yakni salah satunya adalah Masjid Agung Al-Barkah yang berada di Kota Bekasi. Di mana jika Tribunars mengetahui bahwa di wilayah Jakarta, yakni tak asing dengan nama Masjid Istiqlal, namun di Bekasi ada yang menarik perhatian, yakni Masjid Agung Al-Barkah yang berada di Kota Bekasi dan lokasinya tidak jauh dari alun-alun Kota Bekasi. Di mana masjid ini sekarang salah satu yang tertua sekaligus terluas seantero Kota Bekasi. Berdasarkan pantauan saya di lokasi ini Tribuners, dari kejauhan memang masjid ini tampak megah dan memiliki halaman yang cukup luas. 4 menara menjulang dengan tinggi sekitar tingginya 35 meter dengan mengapit kubah berwarna biru safir yang dihiasi ornamen berwarna hijau. Kabid Imaro Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, yakni Kiai Haji Lili Ghazali mengatakan bahwa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi dibangun pada tahun 1890 silam, di mana ketika itu menara-menara jangkung itu belum ada. Lalu dia juga mengatakan bahwa dahulunya Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi ini merupakan surau. Surau tersebut dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh seorang warga bernama Basrum kepada penghulu Lonrat ketika itu, yakni Abdul Hamid. Di mana luas tanah yang diwakafkan mencapai 3.370 meter persegi dan di mana sejak awal surau tersebut bernama Al-Barkah. Maka dari itu sekarang dikenal menjadi Masjid Agung Al-Barkah. Pembangunan Agung Al-Barkah. Pembangunan masjid ini kemungkinan besar dibangun tak begitu lama setelah pembangunan gedung-gedung di sekitar alun-alun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gaya masjid diubah mengikuti model Timur Tengah tanpa teras, yakni belakang teras itu juga baru dibuat sehingga gaya Masjid Agung Al-Barkah menampilkan persenyawaan Timur Tengah dan juga Nusantara. Lalu pada tahun 1985 sampai 1988 diadakan renovasi besar-besaran kembali dengan rencana menjadikan masjid ini sebagai masjid agung sekaligus masjid pemerintah. Sehingga pembangunannya didukung oleh pemerintah yang dinakodai Bupati Abdul Fattah. Nah, lalu seiring berkembangnya waktu, kini Masjid Agung Al-Barkah sebagai masjid agung yang megah hampir telah berubah sepenuhnya dari Al-Barkah berwujud surau 2 abad lalu, yakni masjid ini persis sama dan sebidang makam keluarga Basrum di belakang masjid. Untuk menghormatinya, maka renovasi di era Zurfai dilakukan tidak dengan membongkar perkuburan, melainkan mengorbankan jalan raya di depannya. Nah, jadi tak heran jika pembaca melintasi jalan yang memisahkan alun-alun Kota Bekasi dengan Masjid Agung Al-Barkah, jalan yang mulanya lurus akan dipaksa berbelok. Jadi Tribunars, itu sedikit kurang lebih gambaran atau secara garis besar sejarah Masjid Agung Al-Barkah yang berada di Kota Bekasi, dan kembali ke studio. Ya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat WK yang saya hormati, terkait sejarah yang melatar belakangi Masjid Agung Al-Barkah, tentunya tidak terlepas dari masa lalu, yakni dari tahun 1890
Masehi di wilayah di mana berdiri Masjid Agung Al-Barkah ini, telah berdiri satu tempat ibadah atau pada saat itu disebutnya sebagai surau yang dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Haji Abdul Hamid. Surau itu berdiri di atas tanah seluas 3.370 meter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.